Yang mau tangkap Jokowi teriak tangkap. Tangkap. Yang mau tangkap Jokowi, yang mau tangkap Jokowi, yang mau tangkap Jokowi teriak tangkap. Tangkap. Kita ini tidak mengatasnamakan apapun, tidak mengatasnamakan aliansi apapun. Kita terhubung oleh ide, gagasan, niat baik untuk bangsa dan negeri ini. Nah, itu catatan penting. Jadi kita tidak ada yang memimpin. Yang memimpin kita adalah ide dan niat baik untuk bangsa dan negeri ini. Orang Kalimantan masih banyak yang belum berpendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang belum mempunyai fasilitas, masih banyak desa-desa yang belum punya listrik. Sedangkan kekayaan alam kami itu dikerok, direnggut oleh penguasa-penguasa saat ini. Masa gini, masa kita punya kekayaan, punya harta, direbut, tapi nyawa kita juga mau direbut lagi. Itu namanya apa? Namanya pengkhianatan, menjual bangsa sendiri. Jadi yang di Kalimantan itu ada beberapa masalah, banyak sekali masalah yang merupakan tindakan-tindakan represif. Contohnya itu di daerah itu ada hak masyarakat yang memperjuangkan haknya, tapi apa kita lihat masyarakat itu malah ditembaki, ada yang meninggal dan ada juga yang luka-luka parah hingga cacat dan segala macam. Jadi kami untuk tangkap dan adili Jokowi atas perbuatannya itu. Selama masa periode Mulyono itu ada 3 kasus yang sangat penting sekali. Pertama, perampasan ruang hidup yang terjadi di Kelelonde, yaitu di Lamongan. Terus juga perampasan ruang hidup yang terjadi di Kalase, di mana gubernur memberikan SK hibahnya kepada Kementerian Pariwisata, dan akhir-akhir ini terjadi reklamasi di Pantai Manado Utara. Mungkin sebagai yang disampaikan Bung tadi, bahwa Jokowi sebagai kekuasaan tertinggi itu, apabila dia benar-benar berpihak kepada rakyat-rakyat kecil, dia harus mengintervensi, di mana perampasan ruang hidup itu sangat merugikan sekali masyarakat yang ada di tiga tempat tadi. Mungkin singkat saja, karena itu yang paling urgent sekali di Sulawesi Utara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bung. Jadi berbicara tentang pertambangan ini, dampaknya adalah lingkungan, pencemaran lingkungan. Jadi kawan-kawan, dengan adanya beberapa izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, pemerintah daerah juga mempunyai kekuasaan, tetapi pemerintah pusat lebih-lebih mempunyai kekuasaan di sini. Artinya dengan adanya beberapa izin pertambangan di Sulawesi Tenggara itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi baru-baru ini telah terjadi kriminalisasi orang tua kami di sana karena beliau ingin mempertanyakan izin usaha pertambangan itu. Akan tetapi beliau divonis karena menghalang-halangi aktivitas pertambangan. Jadi ironisnya seperti itu, kawan-kawan. Jadi saya harap hadir di sini ini bisa diatensi oleh teman-teman semua, kemudian bisa disampaikan oleh pemimpin kita hari ini. Dan kemudian bukan juga hanya isu pertambangan, tetapi daerah saya, Sulawesi Tenggara, penghasil aspal terbesar. Akan tetapi persoalan infrastruktur yang ada di Sulawesi Tenggara sampai sekarang, saya sampai berusia 24 tahun sampai hari ini, persoalan jalan infrastruktur ini tidak pernah terselesaikan sampai hari ini, kawan-kawan. Ada kasus yang sangat miris ya, ketika kita melihat dan membaca kondisi Makassar hari ini. Ada satu jalan di Makassar itu, jalan umum yang kerap kali warga lalu lalang untuk sampai kepada jalan akses utama. Itu ditutup oleh pihak perusahaan yang mengatasnamakan pemerintah, sehingga masyarakat yang ada di sekitar itu tidak mampu mengakses lagi dan terkendala ketika ada keperluan-keperluan yang mendesak. Nah, ini ketika kita lihat, ini adalah ancaman serius di periode kedua Jokowi, karena segala polarisasi yang terjadi di bangsa ini yang menjerumus ke daerah-daerah, wilayah-wilayah, ini sama sekali tidak menguntungkan masyarakat bawah, akan tetapi menguntungkan para korporat-korporat yang hanya mementingkan
komoditasnya, yang hanya mementingkan perutnya, yang hanya mementingkan keluarga dan koleganya. Pak Jokowi menjanjikan beberapa hal yang sampai sekarang nggak pernah direalisasikan kepada kami di Maluku. Yang pertama, RUU Kepulauan. Kenapa harus disahkan di Maluku? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan, perlu adanya suatu undang-undang regulasi terhadap masyarakat di wilayah kepulauan untuk meningkatkan standar UMR bagi kami di Maluku. Di Maluku UMR itu sangat kecil, 2,9, mau masuk 3. Tapi coba lihat daerah lain, udah masuk ke 5, 6. Nah itu yang membuat kami di Maluku itu seringkali dianggap miskin. Padahal nyatanya enggak, kami di Maluku enggak miskin Pak. Sumber daya kami di Maluku banyak. Kalau enggak percaya, sekali-sekali main ke Maluku, lihat di Maluku bagaimana kekayaan kami.